على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. Kaum muslimin dan kaum muslimat, bapak-bapak, ibu-ibu, jemaah Masjid Muhsinin Mungkatangah yang insya Allah sampai malam yang ke-9 bagi kita yang memulai puasa hari Kamis. Mudah-mudahan kita semua adalah orang-orang yang sedang diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sangat bersyukur kepada Allah karena masih diberi kekuatan untuk melanjutkan usaha kita di bulan Ramadan tahun ini menjadi hamba-hamba Allah yang ingin menjadi hamba Allah yang bertakwa, yang ingin kita diampunkan segala dosa-dosa kita, yang ingin dihapuskan nama kita dari nama-nama penghuni neraka, dan kita ingin seluruh dosa-dosa kita dihapuskan sehingga dengan demikian habis Ramadan kita menjadi orang yang beruntung, yang nanti dimasukkan insyaallah ke dalam surga tanpa pernah mencicipi panasnya api neraka. Doa selawat dan salam kita mohonkan kepada Allah, mudah-mudahan selalu tercurah buat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk keluarganya, untuk sahabatnya, serta untuk para pengikutnya hingga akhir zaman. Bapak Ibu yang berbahagia, pada kesempatan kali ini insyaallah sampai paling lama agak 15 menit atau 20 menit, atau kalau boleh kultum. Tapi Pak Kece, Pak Haji Yos, kultumnya bukan kuliah 7 menit, tapi kuliah terserah antum, berakondak Pak Ustadz gitu. Insyaallah tidak akan lama karena kita akan sholat tarawih dan witir dan ibadah-ibadah kita yang lain. Bapak Ibu, untuk di khutbah Jumat saya biasa menyampaikan jangan tidur saat khatib berkhutbah, karena mendengarkan khatib berkhutbah itu rukun Jumat. Tapi ketika ceramah seperti ini tidak akan ada seruan itu, karena tidak ada puluh kaji mengatakan tidak sah pengajian kalau sedang tidur. Tidak ada pula. Maka boleh tidur. Bapak Ibu yang mungkin ngantuk dipersilakan tidur, tapi saya cuma ingatkan jangan lupa baca doa mau tidur. Bismika, ya, supaya sempurna pahala tidurnya. Dan cuman saya betul-betul berharap jangan tidur, karena saya adalah ustadz korban gara-gara jemaah tidur. Saya menyampaikan dalam pengajian bahwa berzina itu kedua-duanya berdosa. Laki-laki berdosa, si perempuan pun berdosa. Karena dia tidur, lain ceritanya. Apalagi ketika saya katakan pemerkosaan, kalau pemerkosaan itu yang berdosa yang laki-laki saja yang berdosa. Si perempuan itu kalau dia betul-betul mempertahankan dirinya dengan sekuat tenaga, maka dia bisa mati syahid. Dek nyo tidur tadi, nyo lalok tadi, apa kejeknyo dek Junaidi berzina ndak boleh, memperkosa boleh. Dek ada kata-kata syahid tadi, gara-gara tidur itu. Jadi minta tolong walaupun boleh tidur, tapi supaya nyan betuka kaji dari halal menjadi haram, janganlah tidur. Bapak Ibu, pengajian awak malam kini tadi yang membaca surah Az-Zumar
surah yang ke-39 di ayat yang ke-65, Allah berfirman, dan sungguh telah aku wahyukan kepadamu dan kepada orang-orang sebelum kamu, sekiranya kamu mensyirikatkan Allah, niscaya akan musnah seluruh amal-amal kamu, dan jadilah kamu menjadi orang-orang yang merugi. Bapak Ibu, kita sangat berharap amal seluruh yang kita lakukan sejak kita akil baligh, sholat kita, puasa Ramadan, membaca Quran, berzikir, selawat, bahkan pergi haji dan umroh, kita sangat berharap diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sangat berharap, karena itu bekal kita untuk selamat di akhirat nanti. Namun kiranya Bapak Ibu, sekiranya kita melakukan perbuatan syirik atau kesyirikan, maka seluruh amal itu musnah. Kalau syirik kecil yang dinamakan riya, ataupun orang yang beribadah mencari kepopuleran, misalnya dia bersedekah bukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi niatnya untuk dipuji orang, maka sedekah itu yang tidak ada pahalanya, karena niatnya bukan karena Allah. Tapi kalau syiriknya syirik besar, ketika dia meyakini ada kekuatan lain selain dari kekuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau perbuatan-perbuatan yang mengarah kepada kesyirikan itu, maka dosanya adalah dihapuskan seluruh ibadahnya sejak dia akil baligh, sejak dia mulai sholat sampai umurnya mungkin sekarang 60-70 tahun, musnah seluruh amal ibadah itu. Malam ini Ambo akan memberikan dua contoh tentang ada dosa syirik yang kesyirikan itu digolongkan oleh para ulama menjelaskan itu syirik besar, dan kita sangat harus berhati-hati dan jauhkan dari situ. Pertama, tentang ada cerita Nabi Muhammad SAW, walaupun ada yang mempersoalkan tentang dari sanadnya, tapi ulama yang mensahihkan juga ada. Bu, awak ngaji dulu. Bu, tak tolonglah. Bapak-bapak, ibu, tolong simak, supaya memang kita ini penting. Nabi sadonyo sejak Nabi Adam sampai Nabi Muhammad, yang dia serukan adalah jauhi kesyirikan, bukan yang lain. Nomor utama, sembahlah Allah dan jangan serikatkan Ia dengan Allah. Dan yang saya sampaikan ini tentang contohnya, saya sampaikan supaya jangan ada di sekitar kita. Sebab kasihan, ketika ada pada kita, seluruh amal kita akan musnah. Contohnya yang pertama, dalam hadis Nabi, ada kata Nabi dua orang yang gara-gara seekor lalat, satu masuk surga, satu masuk neraka. Sahabat bertanya, kenapa bisa demikian wahai Rasulullah? Saya ulangi lagi, gara-gara seekor lalat atau langau bahasa awaknya, satu masuk surga, satu masuk neraka. Ada dua orang yang dia masuk ke lembah, ke kampungnya orang-orang penyembah berhala. Dia nggak pernah lewat situ, sehingga memang istilah bahasa awaknya sesat, tolongsong masuk ke kampung itu. Sesampai di situ, kebiasaan mereka adalah seluruh orang yang masuk ke kampung itu harus mengorbankan hewan ataupun binatang kepada berhala sesembahan mereka. Kalian gak bisa pulang, gak bisa lewat di kampung kami kalau tidak mengorbankan binatang ataupun hewan kepada berhala kami. Kalau nggak mau mengorbankannya, maka dipenggal. Maka yang satu gara-gara takut kepada kematian, dia mengatakan, bagaimana kami mau mengorbankan? Kami betul-betul tidak membawa apapun, tidak ada membawa hewan apapun. Korbankanlah untuk berhala kami walaupun sebesar lalat.
dek nan surang ikoko yudi cari nyolangau. Karena memang dia tidak membawa apapun. Ketemu lalat itu, dia sembelih, dia niatkan dia sembelih untuk berhala mereka, dia selamat. Lalu kata Nabi, dia di akhirat nanti Allah masukkan ke neraka. Yang satu lagi, kamu mana? Kamu mana binatang ataupun hewan yang akan kau korbankan untuk berhala kami? Yang satu ini dia berprinsip istiqomah, teguh dia, karena dia mengatakan la ilaha illallah, tidak ada sesembelihan hanya untuk Allah. Inna solati wa nusuki, nusuk itu tuh sembelihanku, tidak ada hanya untuk Allahu Rabbul Alamin saja. Maka dia tidak mau mempersembahkan, walaupun sekecil dari lalat, saya tidak akan mau menyembelihnya, menyembahkannya, mempersembahkannya kepada selain dari Allah Subhanahu wa taala. Dia dipanggil, dia ditangkap, dan dia dipenggal. Mati dia. Dan dia, kata Nabi, masuk surga. Bapak Ibu, saya ingatkan berdasarkan kepada hadis ini, ada tambahan lagi, la'anallah, laknat Allah atas zabaha li ghairillah, orang yang menyembelih binatang selain dengan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang binatangnya itu baik, memang binatang yang halal, kambing, dia sembelih bukan untuk Allah, maka laknat Allah atas orang yang menyembelih itu. Seperti ada kejadian di kecamatan kita, ketika jembatan itu sudah selesai, maka menjadi tradisi di situ membantai kambing. Dibantai kambing itu tuh, kalau memang bukan untuk niat supaya jin datang, jin dan segala macam menggaduh jembatan itu, kenapa disembelih di atas jembatan itu? Disembelihlah dia tempat lain. Koyo memang tujuan untuk makan basamu misalnya, tapi nyatanya dia sembelih di atas jembatan itu. Di tahun 5 tahun ini kejadiannya. Sebagian bapak-bapak itu tahu di mana tempatnya itu, di kecamatan kita. Bapak Ibu, ada juga yang pas ketika membangun rumah, hati-hati. Pas ketika sampai tahap kudu-kudu rumah, maka tukang akan berkata kepada tuan rumah, manyo ayamnya nyo, dan untuk dibantai, disembelih, akan darahnya didarah-darahi kudu-kudu rumah, tonggak-tonggak rumah itu. Dia awak kan tak boleh daleh, tak boleh ya, dikemungkan tak boleh. Kegiatan itu, Bapak Ibu, dia niatnya adalah kenapa? Kalau tidak dibantai ayam, maka si tukang akan belobu, akan jatuh, akan berdarah keceknya. Padahal sebenarnya mungkin ku akad tukang itu nak supaya makan ayam. Iyalah kalau sekedar itu. Ketika ambo dulu di Padang Jepang tahun 2004 boleh membeli rumah di Pegoraan awak di tukang tu manya ayamnya Ustaz bekola dan masak ambo bolehnya makan. Dia berniat bahwa kalau enggak diberikan kepada, dipersembahkan kepada jin, maka dia akan terganggu, akan datang mudarat kepada dirinya. Jemaah, ketika dia meyakini ada kekuatan yang mendatangkan mudarat dan manfaat selain dari Allah Subhanahu wa taala, itu kesyirikan. Maka rumah itu diawali dengan membangun seperti itu. Rumah itu rumah yang sudah jauh dari berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan walaupun hajinya lah pulang Mekah dia, yang dikatakan ayat tadi, la in asyrakta fahabitat a'maluhum, musnah seluruh amalnya. Itu yang pertama Bapak Ibu. Mudah-mudahan dadu di awak leh, jauhkan. Tidak ada. Saya sejak dia mulai bekerja tukang itu sampai dia agenyo kunci ke awak, setitik pun tidak ada yang jatuh darah dari tukang dan anak buahnya itu. Karena niat kita lillahi ta'ala, bismillahi tawakkaltu ala Allah, dia kita berserah diri kepada Allah. Kalau memang si tukang itu makan sarapan pagi, minum kopinya, naik kateh tunggak dan kokoh dia, tidak pening dia, maka tidak akan jatuh. Kok jatuh itu ya memang takdir dah. Tapi tidak minum kopinya pagi, pikirannya ndak lu tenang kan gitu ah.
lalu tunggak-tunggaknya rapuh puluh, belobuk, memang itulah yang patut puluh jatuh. Bukan karena gara-gara tidak bantai ayam tadi. Kok masih ada, walaupun daang macam tidak ada katanya. Kalau masih ada cie-cie, hapuskan dari negeri kita. Kita telah sujud kepada Allah, telah minta kepada Allah, telah kita ucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tapi kita lakukan juga seperti itu, maka kita dipertanyakan tentang tauhid kita. Itu contoh yang pertama. Yang kedua, saat ketika Umar bin Khattab radhiyallahu an dengan para sahabatnya diminta waktu itu tuh minta sholat istisqa, sholat minta hujan di zaman Umar bin Khattab, di zaman Khulafaur Rasyidin yang kedua. Minta hujan karena kemarau yang sudah panjang, yang sudah kering, banyak binatang yang telah mati. Lalu saat itu dia datangi Abbas bin Abdul Muthalib. Abbas ini siapa Bapak Ibu? Paman Nabi. Wahai Abbas, kata Nabi, dulu bersama Rasulullah kami minta kepada Rasulullah untuk minta hujan, meminta kepada Allah. Sekarang kami minta kepadamu wahai Abbas, berdoalah kepada Allah untuk turunkan hujan. Dan berdoalah dia dengan seluruh umat Islam ketika itu tuh, maka Allah turunkan hujan. Bapak Ibu, ini saya sampaikan adalah di dekat kediaman Umar bin Khattab, dia kan berada di Madinah itu, ada kuburan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada kuburan Abu Bakar radhiyallahu an. Kalaulah memang seperti yang dilakukan kebanyakan orang saat ini, yang nyewa mobil satu bus besar pergi ke Singkil, ke Aceh Singkil, ke kuburan Syekh Abdul Rauf Singkil, yang pergi ke Banda Aceh ke kuburan atau makam Syekh Siah Kuala, atau yang pergi ke Jawa, yang pergi ke kuburan Sunan Kalijaga, Sunan Bonang, Sunan Muria, Sunan Malik Ibrahim, dalam rangka untuk meminta tolong kepada yang di dalam kuburan itu. Kalaulah memang boleh yang seperti itu, Umar tadi harusnya telah melakukannya. Kuburan Rasulullah, yang dia Rasul Nabi, dia maksum, dia kekasih Allah. Lalu kuburan Abu Bakar ada di situ, yang dijamin dia masuk surga, sahabat Nabi nomor 1. Kalau boleh meminta tolong kepada orang yang soleh yang sudah mati, Umar telah melakukan tadi. Jadi Bapak Ibu, kesyirikan besar itu, yang pergi dia ke kuburan keramat, ke kuburan orang-orang saleh, lalu sampai di situ, wahai wali Allah, wahai Syekh Fulan, tolonglah saya. Gitu. Tolonglah saya sakit, anak saya begini begitu, saya mau nikah, misalnya. Segala macam doa-doa dimintakan. Kalau boleh, kenapa tidak ke kuburan Nabi Umar tadi? Jadi Bapak Ibu, kalau pergi ke kuburan, saya ingin garisbawahi dulu, ziarah itu tuh boleh atau tidak? Boleh. Ziarah kubur itu disuruh oleh Nabi kita untuk menjadikan iktibar bahwa kita pun akan mati. Hari ini dia yang dalam kuburan itu, yang berada dalam kuburan yang sempit, yang gelap gulita. Besok, lusa, ataupun kapan saja, giliran saya yang akan merasakan itu. Boleh kita ziarah. Tapi kalau untuk ziarah untuk ngambil pelajaran saja, kenapa harus pergi ke Aceh? Kenapa harus pergi ke Pariaman? Kenapa harus pergi ke Jawa? Itu kuburan sebanyak-banyak ada di sekitar awak gua. Untuk jalan-jalan Ustaz, untuk menyambi pergi jalan-jalan. Bapak Ibu, tidak ada orang yang di dalam kuburan itu tuh bisa menolong kita. Sebaliknya, ketika kita pergi ziarah ke kuburan, Bapak Ibu, ke kuburan kalau kita memang berpikiran cerdas,
manan butuh saat ketika itu antara kita dengan orang dalam kuburan itu. Dia yang butuh kita atau kita yang butuh orang di dalam kuburan itu? Jawabannya Bu, dia yang dalam kuburan itu yang butuh kepada kita. Apa yang butuhkan dari kita? Doa. Kalau kita nggak ada butuh dengan dia, kenapa dia sudah meninggal, sudah mati? Kalau boleh kita yang wasilah berperantara, pergilah kepada orang soleh yang masih hidup. Itu yang dilakukan Umar tadi. Sebagaimana Nabi diminta oleh Abu Hurairah, wahai Rasulullah, doakanlah ibu saya untuk masuk Islam. Didoakan oleh Nabi. Jadi Bapak Ibu, jauhi hal-hal demikian. Poiwa ke Taram. Jadi ambo dapat cerita di Taram itu Bapak Ibu. Karena dulu dianggap kurang kuburan Syekh beliau yang di Taram itu tuh, tanah kuburannya itu tuh keramat. Sebab sebanyak-banyak orang mambi tanah itu tuh dibawa pulang ti orang ziarah dan dari Jambi, dari Pekanbaru, tetap tidak pernah habis-habis. Kecek Pak Cun P3N di Harau itu tuhnya orang Taram, malu ndak habis ustadznya. Habisnya cuma nambu nyedu kawan-kawan nambu supaya orang rami datang ziarah. Jam 3:30 pagi kami antaan bakarung-karung tanah ke situ. Ini tio abih kami antaan. Jadi memang ikoju datang ziarah orang kan, pitih masuk sedekah, oh banyak. Jadi Bapak Ibu, ziarah kuburan keramat-keramat itu tuh tidak ada selain dari ini. Pitih masuk sebanyak-banyak di Jawa di kuburan-kuburan keramat itu. Bapak Ibu, itu dosa kesyirikan. Jauhkan dari diri kita. Sebab kalau tidak ada keyakinan kita seperti itu, maka kita telah melakukan syirikan. Memang ada jawaban mereka, Bapak Ibu seketik lagi. Oh Ustaz, kami tidak menyembah kuburan. Kami tidak menyembah kuburan, tapi kami melalui orang yang mati yang soleh itu tuh, dia berdoa kepada Allah agar mengabulkan keinginan kami. Apa bedanya dengan jawaban orang kafir Quraisy? Orang kafir Quraisy itu tuh ketika Nabi mengatakan jangan sembah berhala, apa kata mereka? Wahai Muhammad, kami tidak menyembah Hubal, Manat, Lata, Uzza dan berhala-berhala yang lain. Kami hanya menjadikan dia perantara. Karena Hubal itu, Manat itu tuh kan orang-orang soleh dahulu dijadikan patung. Jadi apa beda jawabannya? Orang kafir Quraisy yang syirik, yang dihancurkan di Nabi, yang didakwahi di Nabi, jawaban mereka, kami bukan menyembah berhala, tapi menjadikan berhala sebagai perantara. Seperti jawaban orang yang pergi ke kuburan-kuburan itu, kami bukan menyembah kuburan keramat, bukan menyembah orang dalam kuburan itu, tapi menjadikan perantara. Apa bedanya dengan jawaban orang kafir Quraisy? Jadi Bapak Ibu, kalau kita memang yakin dengan Allah Subhanahu wa taala dan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kepadamu kami menyembah dan kepadamu lah kami minta pertolongan. Jangan poi pulo le. Mohon maaf. Selamatkan akidah. Selamatkan diri kita dari kesyirikan sekecil apapun, karena dosa syirik tidak ada ampunan. Dosa maliang, dosa berzina dan dosa-dosa yang lain itu tuh kata Allah diampunkan dosa-dosa yang lain, tapi dosa syirik tidak ada ampunan. Jadi jangan poi le, tapi poi jalan-jalan, poi ke Aceh, apalagi ke Takengon, bawa ambo. Karena ambo dan Takengon pasti. Bawa ambo misalnya jalan-jalan, sekedar menengok-nengok, pergi misalnya jalan-jalan, misalnya ke Malaysia, silakan, boleh. Tapi ketika pergian dalam rangka ibadah, berzikir, selawat, baca Quran, bertahlil di situ, lalu meminta ampunan, minta pertolongan kepada, itulah yang larangannya. Kenapa? Dia telah melakukan kesyirikan di mata Allah Subhanahu wa taala. Demikian Bapak Ibu yang dapat Amul sampaikan. Mudah-mudahan kita, anak cucu kita betul-betul beribadah murni, betul-betul memurnikan hanya kepada Allah semata, tidak ada mencampur baurkan dengan perbuatan kesyirikan, sehingga ibadah kita membuat Allah ridha kepada kita
dan dimasukkan kita ke dalam surga tanpa pernah merasakan api neraka. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.